Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Kembali lagi di channel ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait mengenai mekanisme penyaluran bantuan program Indonesia Pintar melalui usulan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan. Kalau video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang mekanisme penyaluran program Indonesia Pintar melalui pengusulan DTKS. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan ataupun membahas terkait mengenai mekanisme penyaluran bantuan program Indonesia Pintar melalui mekanisme ataupun pengusulan Dinas Pendidikan ataupun pemangku kepentingan. Jadi untuk mekanisme penyaluran ini ada sedikit hal yang berbeda dari proses penyaluran ini sampai ke penarikan data. Makanya kenapa kemudian saya membedakan videonya supaya jelas mana mekanisme penyaluran DTKS, mana mekanisme penyaluran pengusulan Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum lanjut, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain mengetahui informasi ini. Baik teman-teman sekalian, bagaimana mekanisme penyaluran dari penyaluran program Indonesia Pintar ini melalui pengusulan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang lainnya? Ya, yang pertama teman-teman sekalian, data pengusulan dari Dinas Pendidikan ini dilalui dengan dimasukkannya peserta calon penerima bantuan program Indonesia Pintar ini ke dalam data pokok pendidikan. Jadi di Dapodik, dimasukkan di Dapodik. Jadi kemudian setelah masuk di Dapodik, peserta atau siswa masuk di Dapodik datanya, maka kemudian sekolah mulai menandai ataupun pemangku Dinas Pendidikan ataupun pemangku kepentingan lainnya itu mulai menandai peserta didik yang layak menerima PIP di sekolah masing-masing. Ya. Jadi Dinas Pendidikan mulai kemudian menandai siapa dari sekolah ini yang kemudian berhak mendapatkan program Indonesia Pintar. Siapa dari sekolah ini yang bisa ataupun yang berhak menerima program Indonesia Pintar ini. Nah, setelah ditandai, kemudian dimasukkan data yang dari Dapodik ini ke website Si Pintar. Ya, website Si Pintar ini adalah website dari Kementerian Pendidikan yang khusus untuk menangani program Indonesia Pintar ini. Nah, kemudian setelah datanya masuk di Si Pintar, teman-teman sekalian, maka akan dilakukan verifikasi dan pengusulan peserta didik yang layak untuk menerima PIP oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang lainnya. Jadi di aplikasi Si Pintar ini atau di website Si Pintar ini dilakukan verifikasi dan pengusulan kelayakan peserta didik yang layak mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, setelah datanya masuk di Si Pintar dan sudah diverifikasi oleh Si Pintar, maka akan ada hasil pengusulan calon penerima PIP. Ya. Nah, ketika sudah ada hasilnya, maka kemudian dipalidasi datanya. Data yang sudah diverifikasi tadi dipalidasi sebagai calon penerima bantuan program Indonesia Pintar oleh Puslapdik, ya, yang kemudian menangani masalah KIP ini, program Indonesia Pintar ini. Nah, setelah ada hasil pengusulan calon penerima program Indonesia Pintar ini, maka kemudian akan keluar nomor rekening. Nah, ini tadi teman-teman sekalian, ya, prosesnya sama dengan proses DTKS. Setelah keluar nomor rekening,
maka proses selanjutnya itu sama dengan proses yang dilakukan oleh pengusulan DTKS, yaitu ketika rekeningnya sudah aktif, maka dikeluarkan SK pemberian PIP. Setelah keluar SK pemberian PIP, otomatis kita sudah termasuk penerima bantuan program Indonesia Pintar ini, yang kemudian akan bisa mencairkan bantuan program Indonesia Pintarnya. Dan kemudian ketika rekeningnya belum aktif, setelah keluar rekening kemudian di villa ternyata belum aktif rekeningnya, maka kemudian ya harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu, baik secara kolektif maupun secara mandiri. Setelah aktivasi, teman-teman sekalian, ya setelah aktivasi secara kolektif atau mandiri, keluarlah SK pemberian program Indonesia Pintar. Nah, setelah keduanya memiliki SK pemberian PIP, maka ya, penerima program Indonesia Pintar itu sudah boleh untuk mencairkan bantuan program Indonesia Pintarnya. Nah, teman-teman sekalian, seperti itulah mekanisme penyaluran bantuan program Indonesia Pintar ini. Jadi program Indonesia Pintar ini kemudian dicairkan itu sekali dalam setahun secara bertahap. Nah, secara bertahap teman-teman sekalian. Jadi setiap siswa itu mendapatkan satu kali bantuan program Indonesia Pintar dalam setahun. Cuma ada yang bertahap. Ada yang dapat di tahap 1, misalkan ada yang kemudian dapat di tahap 2. Seperti itu teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini apabila informasi ini bermanfaat. Dan kemudian bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka tahu dan paham tentang mekanisme program Indonesia Pintar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.